Siapa sih sebenarnya orang-orang yang berhak menerima zakat dan kemudian ya mustahikul zakat dan orang-orang yang berhak memungut. ya orang-orang yang pokoknya yang terlibat lah. Status zakat itu kalau muzaki menyerahkannya ke yang sebenarnya nggak berhak, nggak sah pak zakatnya itu. Yang repot kan begitu. Status hukumnya. Iya, status hukumnya dia berarti belum menunaikan kewajiban zakat. Walaupun ya, ketika tema fisabilillah itu loh yang banyak salah kaprah. Ya. Sedangkan di dalam tema fikih sabilillah itu bukan itu maksudnya. Sabilillah itu berarti otomatis kiai ustadz yang kaya itu nggak berhak menerima zakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underline. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, walafiat, dan kebahagiaan, terutama di bulan puasa 10 hari terakhir, di mana banyak orang yang sudah mulai memburu malam Lailatul Qadar. Ini termasuk juga Qiyamul Lail ini, gitu. Nah ini karena menjelang Lebaran biasanya kita mulai ada banyak pembahasan tentang kewajiban rukun Islam yang keberapa ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, zakat, haji baru nanti. Ini berarti syarat udah ya, udah syahadat maksudnya. Terus sholat udah, puasa lagi. Ini nanti nih. Biasanya kalau Syawal itu ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Itu rukun Islam. Iya rukun Islam. Oh berarti masih Islam. Sampean nggak apal ya? Zakat fitrah. 5-nya Pancasila ya. Nah ini sekarang kita akan membahas bagaimana sih dinamika penunaikan ibadah zakat, terutama zakat fitrah ya. Ini ada para pakar fikih, pakar akidah, matematika itu hitungan ya benar. Ini pakar perusak. Itu nanti mufti. Jadi di masyarakat ternyata masih ada beberapa fenomena yang sepertinya perlu untuk kita bahasanya nggak diluruskan banget sih. Untuk kita biarkan. Bisa jadi pembiaran, Salah kaprah. atau perlu untuk disenggol sedikit lah supaya agak geser ke lurus gitu. Nah terutama terkait siapa sih sebenarnya orang-orang yang berhak menerima zakat dan kemudian ya mustahikul zakat dan orang-orang yang Berhak memungut. iya orang-orang yang pokoknya yang terlibat lah. Oke, mungkin mulai dulu nih, sebenarnya zakat itu landasannya dari mana ayatnya gitu Kiai? Innama shodaqatu itu loh Kiai. Apa lagi Kiai? Yang begini ya, kan kita sudah jelas bahwasanya innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin. Makanya baca temanya adalah shodaqah, lebih umum ya. Ya, Karena shodaqah itu temanya lebih umum, makanya di situ bisa dipakai sebagai hadiah, kalau hadiah itu ke atasan, tapi kalau ke bawah itu adalah shodaqah, gitu kan. Raktir itu juga sama. Jadi bahasanya lebih umum. Baru nanti ada pemilahan di situ. Ada yang namanya shodaqah lil fuqara wal masakin wa bisabil gitu kan. tapi spesifik kalau ayat itu zakat ya? Iya, itu memang nanti tafsirnya ke zakat. Ya. Akhirnya zakat. Walaupun di situ teksnya, redaksinya adalah shodaqah. Oh. Nah yang menjadi, kan kriterianya sudah jelas ya. Pemerintah sendiri sudah ya, karena kita negara Islam terbesar di Indonesia ya. Mayoritas Islam terbesar di dunia. Kita sendiri sudah dikasih pakem-pakem tentang masalah zakat. Ada menteri agama, ada kriteria-kriteria tertentu sampai digolongkan, pemerintah sampai menggolongkan, ada yang sampai rumahnya itu 8 meter kali sekian. Kalau minta jabatan Apa? minta jabatan termasuk Itu Al-Fakir Al-Sultan itu namanya. Oh, minta jabatan itu berarti miskin. Maaf, dari perspektif Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1 UUD 45. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi fakir miskinnya itu nyatu, nggak dipisah. Nah, Jadi itu suatu kesatuan. ya, istilah ya.
Jadi nggak cuma fakir tapi miskin juga dapat. Silakan dilanjut. Iya, itu masalah perkara nanti ketika orang itu kekurangan, terus negara hadir di situ, maksudnya begitu. Negara hadir ketika ada orang miskin segala macam. Makanya ada pemerataan ekonomi segala macam. Yang kita bahas kan sekarang masalah tasawuf zakat, maksudnya tentang kriteria orang. Nah, yang menjadi sorotan sekarang adalah ketika tema fisabilillah itu loh, yang banyak salah kaprah. Sedangkan di dalam tema fikih sabilillah itu kalau yang saya baca itu lil qital, karena lil huzat, karena masalah perang. Orang yang perang fisabilillah gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri saking luasnya pemaknaan fisabilillah, akhirnya kemana-mana. Jadi sampai zakat itu ditampung oleh sebuah lembaga, akhirnya zakatnya bagaimana dibikin zakat yang yang diputar kembali itu uangnya, Diakumulasikan. diakumulasikan. Ahli ekonominya nggak ada. Oh iya. Jadi seperti itu. Makanya ayo kita rembuk bersama gimana konsep sabilillah itu gitu loh. Artinya kalau nanti konsepnya ke lil qital atau lil ghuzza untuk perang, orang-orang yang fisabilillahnya itu perang, berarti kiai, mohon maaf ya, kiai kayak ustadz di kampung itu tidak termasuk. Bukan termasuk sabilillah. Tidak termasuk fisabilillah. Ya. Kan berangkatnya dari innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, apalagi ya? Tidak termasuk penerima zakat. Berarti artinya di situ tidak ada lil ulama walil kiai. Mohon maaf, Nggak ada. artinya di situ lil ulama, walaupun katanya ulama fisabilillah untuk berjuang di jalannya Allah dengan ngajarin ngaji segala macam. Nah, itu mungkin ada referensi Jadi ini juga. mungkin berarti ya, perang Israel dengan Palestina itu yang disebut-sebut orang adalah konspirasi untuk penjualan senjata laku, ternyata itu menghidupkan amil zakat itu sabilillah. Bisa jadi. Wujud perangnya. Wujud perang. Perangnya itu supaya masih ada sabilillah. Kita harus berterima kasih kepada Islam. Iya. Kan 8 orang ya, 8 golongan ya. Iya. 8 kelompok Sebutkan, orang-orang sebutkan. yang berhak Coba. menerima zakat. Sebelum Dari ke sana ayatnya ya. kan gitu. Sebelum orang yang berhak, kita bahas dulu orang yang wajib dulu ya. Ya, Nah, jadi, di sini di Spending money dulu. Iya. Spending money dulu. biar gampang. ya. Di sini disebutkan di NU Care Najisnu. Najisnu. Najis tuh ini ya. Najis, Iya, najis. iya, Ya, bukan lagi. Omong. No. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, balik atau belum, kaya atau tidak, Ya. dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari Ya, kebutuhan ya. pokok untuk sehari. Ya, ya, Jadi Pak Iman kalau punya anak itu udah wajib zakat, anaknya harus Anaknya. dibayarkan zakatnya. Bisa lah. Jadi Itu harus dulu. yang di Zakat dulu ya, zakat. kewajiban zakat. Ah, ya, yang wajib dinafkahi itu Walaupun punya hutang. Hutang dulu, Iya. zakat dulu. Apa udah dulu nih? enggak, kewajibannya kan Kewajiban. kewajiban dulu. kewajiban. Ya kalau misalkan utang kan Sama-sama wajib, bro. Sama-sama iya wajib. iya. Seperti sekolah. Kalau hutangnya bisa ditunda nggak masalah. Iya. Zakat dulu gitu. Masalahnya dia Bisa berhutang. ditunda. Masalah gini, dia berhutang untuk zakat. Nah itu ada begitu. Dia Dia butuh berhutang zakat. zakat itu. Itu sebenarnya gimana guys? Kalau berhutang untuk zakat dia kriterianya adalah orang yang memang harus dikasih zakat. Enggak berarti kan dia nggak punya fudlah. Tidak ada Kewajiban kelebihan. itu berarti kalau dia punya harta kelebihan dari kebutuhan pokok yang primer. Kalau kelebihannya sampai 271 triliun, Itu berkelebihan itu. Kemarin namanya. Itu tinggal dihitung. Nah, berapa. kalau Iya. punya hutang emang wajib zakat, Pak. Jadi- kategori dalam ekonomi kan hutang adalah harta. Ketika situ hutang menjadi harta situ, Berarti walaupun saya punya hutang, saya ngambil hutang lagi buat zakat nggak masalah. nggak masalah. Masalah. Yang penting hutang bisa ditunda kan? Hutang tuh harus Tapi ditunda. itu. Dalil itu. Ya itu kewajiban tadi itu ya. Muzaki dulu. Ya muzaki itu adalah orang yang menemukan Menemukan. akhir Ramadan dan awal Syawal. Misalkan gini, misalkan ada orang lah ya. Terus udah hidup udah lahir sebelumnya jauh ya, udah umur berapa gitu kan. Ternyata hari puasa terakhir malamnya Lebaran kok asar meninggal, itu nggak ada kewajiban zakat karena dia nggak menemukan
Kalau Satu Syawal. kalau sebelumnya masih betul masih wajib zakat. Oh, menemukan ini enggak? Sebelumnya kan sebelumnya. Itu kalau yang lahir. Yang lain. Yang lahir, ya. Baru Sorry, kalau sorry. lahirnya setelah Ya. Idul baru. Ya. Orang yang menemukan akhir Ramadan dan Ah, awal Syawal bagi yang lahiran ya. ya, bagi yang Ya. misalnya Pertanyaannya. Seandainya dia orang Muhammadiyah yang ininya beda sama pemerintah. Orang Muhammadiyah lahir nih setelah sholat Id orang Muhammadiyah. Tapi negara kan besok lebarannya. Iya, itu Nah kan- itu wajib zakat. Menarik gitu. Ya tetap wajib karena itu istihad. Istihad Istihad itu sah. organisasinya. Itu istihad yang Sesi ini sah. penting diulang lagi tuh pertanyaannya. Orang biar Karena kan di Indonesia ulangi lagi, ulangi sering lagi. terjadi Iya, perbedaan Idul Fitri ya. Iya. Nah, dia lahir ketika Idul Fitri yang lain sudah Idul Fitri, tapi Idul Fitri yang lain belum Idul Fitri. Di tengah-tengah Kalau- antar dua Idul Fitri, Iya. baina Idul Fitri dan Idul Fitri ini. Kalau secara hukum zakat wajib karena istihad. Pertanyaan selanjutnya adalah itu bugot apa bukan gitu? Bugot apa bukan? Karena dia bukan melawan sih, tidak mengikuti ketetapan pemerintah. Tapi balik lagi kayak tadi ya, pemerintah Muhammadiyah. Bahasa bahaya. jadi tetap wajib lah kalau istihad. Zakat fitrahnya ngikutin pemerintah, Enggak harus. ngikutin Muhammadiyah. Istihad masing-masing. Jadi ngikutin Tapi kan Muhammadiyah. boleh kan nggak zakat karena kan saya lahir setelah Idul Fitri. Hah? Ini saking ngiritnya orangnya, ini pelit banget ya orangnya, ini pelit nih orangnya ceritanya ya. Ini kalau Saya lahir setelah Idul Fitri, mm-mm, karena ada yang udah dari Idul Fitri kan, saya nggak wajib dong zakat. lahirnya setelah Idul Fitri ya Idul belum. Fitri ya belum. Muhammadiyah, Belum. ya, ini mendadak jadi Muhammadiyah gitu. Last minute jadi Muhammadiyah. Iya, karena supaya menghindari zakat itu. Itu ya kan udah susah Ya kan. Allah. Orang baru lahir langsung Muhammadiyah tuh. Gitu. Pas lahir kepikiran itu. secara Muhammadiyah dia udah melewati apa? Udah melewati. Idul Fitri. Jadi kan kita bicara Tapi secara fikih. NU dia belum melewati. Iya. Jadi lahir dia ada bayi lahir Ah, pada waktu sore hari bulan puasa terakhir. terakhir. Berarti dia Berarti dia wajib wajib zakat. dizakati. Yang mengeluarkan zakat ya orang yang menafkahi dia. Atau ada Sebaliknya bayi lahir. ada orang yang sudah tua ternyata dia meninggal asar Ramadan akhir, nggak menemukan Syawal, Iya, itu nggak wajib nggak wajib dizakati. Tapi kalau meninggalnya kok sudah maghrib, berarti sudah Iya, masuk Syawal. antara yang hidup dan mati ya. Iya. Nah itu Berarti dia balik lagi pertanyaan wajib. yang tadi gitu. Kalau dia meninggal sama besok sih lebaran Dia meninggal dalam keadaan Muhammadiyah. Itu kan istihadnya ngikutin ketika dia menentukan betul. awal puasa juga kan. Nggak usah ikut negara ya. Iya, sejak awal. Kacau ini kacau. enggak gampang-gampang loh. Ngikutin orang tuanya pakai puasanya kapan. Ya. Gitu loh. Iya. Bukan nanti itu jadi sama Muhammadiyah kok Pak. Gimana? Gedenya jadi Muhammadiyah yang kecil ini kan kita nggak tahu dia jadi apa dia. Maaf sebelumnya saya potong. Ini nggak ada di briefing ya. Iya. Terus sama lagi guys. Itu zaki ya. Itu zaki ya. Jadi kalau ini bukan hanya untuk kita ya, tapi untuk keluarga yang kita nafkahi. Iya, iya. Nah, jadi para bapak-bapak ini yang punya anak atau istri itu wajib mengeluarkan zakat. Saya punya anak 2, istri 1, berarti zakatnya 4 ya. Iya. Iya, empat. Tuh, itu Kecuali nanti ada lain. lahir satu. Pas sebelum Ada lain. Ada lain. Idul Fitrinya. Apakah yang Muhammadiyah atau NU? Lahirnya asar dalam keadaan NU bayar. Karena nggak menemukan maghrib malam ya. Gimana? Kalau lahirnya asar di hari terakhir puasa, Ya. dia wajib. Wajib. Tapi kalau untuk yang meninggal tuh, Nggak wajib. dia nggak menemukan Syawal, nggak wajib, Wajib. gitu. Itu antara yang hidup dan mati. Itu Antara itu permasalahan yang mati. mujaki ya. itu kasus ini satu kasus. Ini baru sampai mujaki ya. Mujaki. Lanjut. Oke. Yang kedua ke apa tadi? Mustahik ya. Mustahik. Ada istilahnya yang Mustahik pertama itu kan ada mujaki. 8. Mustahik. Definisikan 8 definisi. kelompok. Lahir. Nah ini miskin. kalau ayatnya ya, Iya. berlandaskan ayatnya itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum 4 ya. Wa fir riqab 5 ghorimin Nah, fisabilillah ibnu 7. sabil 8. 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Satu. Satu fuqara. Fakir tadi yang sudah disinggung.
kalau ada orang kok jadi saya. Ya, Nggak apa-apa, Om. Sama-sama paham fikih. Dari Lirboyo soalnya. Orang fakir itu orang yang Atlet Basel Masail. orang yang betul-betul Tidak punya. tidak punya ya, kerjaan ya. ya tidak punya kerjaan, tidak punya harta simpanan, tidak punya aset, pokoknya sehari pun nggak cukup dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar. Besok matilah pokoknya. Ya pokoknya mati ya mati ya. Itu yang fakir. Kalau yang miskin itu Agak mending lah. agak mending, satu level di atas fakir. Punya kerjaan tadi tidak mencukupi. Iya. untuk kebutuhan. Tapi nanti ada lagi, apakah fakir miskinnya itu ada yang karena nggak punya kerjaan, pure nggak punya kerjaan. Ada yang nggak mau kerja, itu beda. Iya beda. Kalau memang dia nggak ada kerjaan sama sekali, biar itu dia berhak. Tapi kalau dia malas kerja, itu nggak berhak menerima zakat. Memetakannya gimana tuh? Males kerja. Itu akhirnya aja, Pak. Bisa kelihatan, Ya, bisa bisa kedicek. kelihatan. Kalau dia fisiknya sehat, rezeki dari Allah bukan dari kerja. ya itu mati aja. Jadi gitu, kriterianya begitu. Ada orang yang nggak punya harta secara kontan, tapi kalau dia punya aset itu bukan orang miskin, bukan orang fakir, gitu. Atau punya kerjaan tapi serabutan, modelnya itu nggak tetap gitu. Berarti kalaupun dia punya harta tapi nggak punya ini bisa dijual lah gitu makanya aset. Ya, kalau Entah punya HP, jual. entah apa. Iya. Tapi zaman modern sekarang nggak ada semua orang yang nggak punya aset. Jual aja. Ginjal aja bisa dijual. Makanya hampir tidak ada yang lepas dari kewajiban zakat. sebenarnya. Ginjal bisa dijual kan? Yang buat makan berhari-hari itu. Tapi dia kalau nggak dapat zakat, mati itu. Karena dia cuma punya aset doang, asetnya nggak bisa dijual gitu. Dia kelaparan nih, hanya punya aset. Dia Ginjal udah, doang ya. dia cuma, ya dia mau jual ke sana sini ternyata belum laku. Iya, Dia utang. butuh makan, Utang. utang. Iya. Kayak letter. Iya, karena satu zakat itu kalau muzaki menyerahkannya ke yang sebenarnya nggak berhak, nggak sah, Pak. Zakatnya itu yang repot kan begitu. Status hukumnya. Iya, status hukumnya dia berarti belum menunaikan kewajiban zakat. Walaupun Itu yang udah repot. niat. Walaupun udah niat. Padahal inama a'malu binniat. Iya sih. Ini malah akmal ya. Harus Akmal. dipraktikkan. Amalnya kan nggak sah, otomatis niatnya juga gugur. Terus apa lagi? Amil, nih amil nih amil Ah, nih. ini sering Yang jadi. sering kali jadi problem. Terjemahkan sebenarnya. amilnya. Ada bahkan salah kaprah di masyarakat. Amil. Amil adalah Amil itu sebenarnya sekelompok grup yang resmi di SK-kan oleh pemerintah sebagai orang yang pengelola zakat kayak UPZ, pengelola. ya, Basnas, itu tuh Lanjut. Lazis, itu lembaga-lembaga yang resmi dia punya lanyard gitu ya. ya punya legalitas secara hukum. Itu namanya amil. Nah, ternyata di masyarakat mungkin ya ada beberapa yang belum paham antara amil sama wakil. Ada di musola. Ya, musola, masjid, Kalau yang di madrasah. musola itu bukan amil, Bukan amil, bukan wakil amil. dia. Iya, makanya Kebetulan miskin, Pak. iya. Kebetulan iya. Ini bapak ambil dulu, bapak ambil dulu. Amil itu berarti lembaga yang punya legalitas hukum dari pemerintah. Itu berarti dikatakan amil. Kok ada sekelompok orang yang bekerja layaknya amil, tapi kok nggak punya legalitas, itu bukan amil. Amal berarti. Beramal. Wakil. Iya. Maka nanti Membantu pemerintah. statusnya itu beda. Kalau misalkan kita sebagai muzaki, orang yang menunaikan zakat, menyerahkan ke amil, itu berarti udah gugur. Lepas udah, kalau misalkan nih ada apa lazis lah ya, Najis. saya sebagai muzaki, zakat pak ke lazis nih. Setelah serah terima, lepas, Clear ya? clear. Soal distribusi, itu Terserah udah aku urusannya lah. amil. Itu enaknya kalau amil. Tapi Oh, kalau kita memberikannya ke musola, ke masjid, ke madrasah, ke sekolah yang bukan amil, nggak punya SK legalitas hukum, itu bukan amil, Kita tapi harus sebagai mengecek wakil. wakil. Sah tidak itu kalau kita? Kalau wakil berarti kita akadnya juga wakil, Pak. Harus ngecek sampai akhir. Tujuannya sampai mana berarti? Mestinya begitu, mestinya. Jadi akadnya pun saya mewakilkan zakat saya kepada jenengan, bukan saya menunaikan zakat, enggak. Nah itu nanti konsekuensinya juga
Kalau amil kan ada berhak mengambil sebagai status amil, tapi kalau wakil itu nggak ada sama sekali hak untuk mengambil barang zakat. Persoalannya fakta di lapangan kan, di musola, di Ya, madrasah, lah. Masyarakat ke wakil kan, ya. musola. Nah seharusnya berarti dari wakil itu dia melaporkan dulu ke amil. Mestinya. Mestinya. Kalau misalkan wakil, Menyalurkan bukan melapor. Kalau lapor kan cuma laporan. iya, wakil itu berarti pure harus menyalurkan secara konkret gitu. Dan kewajiban muzaki belum gugur Sampai itu benar-benar sampai benar-benar tersampaikan Itu kepada nggak boleh rembes ya. wakil. Nggak boleh. Nggak boleh rembes. Satu persen nggak boleh. Gitu. Harus tersalurkan. Harus tersalurkan. Kalau tadi ke amil, saya sebagai muzaki menyerahkan ke amil, udah gugur kewajiban saya. Tapi kalau menyerahkannya ke wakil yang bukan amil tadi, belum gugur kewajiban Harus saya. dilihat ya. Harus Sampai kemana? iya, Sampai iya. Cililitan apa gitu. Iya, betul. Itu lebih amannya wakilnya nyerahkan ke amil. ya sekarang kan mudah ya, bisa lewat nuker. Iya, ya, sebenarnya gitu. Cuma kan kalau kebiasaan susah, Pak. Kalau nugas begitu kan itu pola pikir orang modern kota. Kalau Dan di ini- desa Ini desa itu kadang-kadang Susahnya itu gini, di udah masyarakat kadang kebiasaan. yang wakil memposisikan diri jadi Sebagai amil itu. mengklaim diri. Ketika kita mengirimkan zakat, menyerahkan zakat kepada misalnya Jisnu dan tidak ke wakil, Ya. dan karena dia memposisikan sebagai Amil. amil, kita dimusuhi. Itu salah kaprahnya. Iya, berarti kaprahnya. harusnya akadnya beda kan berarti ya? Beda. Yang disampaikan beda. Mewakilkan. Mewakilkan gitu. Kita bukan ke amil. Nah, ya akad juga penting itu. Penting. Niat-niat ya. Niatnya. Kayak tadi bapak-bapak yang punya anak atau istri harus niat, meniatkan. Biasanya Boleh kan, diwakilkan niat gitu. biasanya kan datang cuma langsung doa udah selesai gitu. Ya, sebenarnya nggak harus lafaz. Apa itu Nggak harus lafaz sebenarnya. Gitu. Terus apa lagi? Ya Berim. Nah itu. Ini ada. artinya begini, kan memang ada yang namanya amil tafwid dia. Artinya yang memenuhi kriteria yang 8 macam itu harus penglihatannya jelas, harus paham ya. tentang zakat itu menyeluruh. Tapi ada juga di situ amil tanfid yang di situ pokoknya orang yang menyalurkan saja. Dia tidak perlu kriteria yang sangat rumit itu. Dan di negara Indonesia itu sudah sebenarnya diwakilkan dari beberapa komponen negara itu ada sudah diserahkan dari Depag ya, serahkan kepada Depag yang sifatnya provinsi diwakilkan ke kabupaten terus sampai kelurahan terkecil paling BRT. tentang masalah bahasa amil dengan wakil saja di Indonesia. Karena kalau seumpama masalah amil kan kita tahu kriterianya seperti itu. Nah kalau seumpama harus pakai bahasa amil berarti diksi katanya ini ya, artinya bahasa wakilnya ini harus digaungkan. Iya. Nggak pakai bahasa amil, jadi pakai Iya. wakil. Yaitu kriterianya harus punya SK Nah dari SK. pemerintah. Kalau nggak punya SK itu bukan amil. Nah sekarang kalau memang tidak punya SK, apakah nanti zakatnya itu sah atau tidak gitu loh? Sah kalau memang akadnya itu wakil Nah akadnya wakil. dan sampai ke Mustahik. Contohnya. Sampai mustahik. Jadi ketika muzaki menyerahkan ke wakil itu belum sampai ke mustahik, belum Berarti- gugur kewajibannya. Apes banget ya yang zakat. Udah capek-capek ngeluarin zakat bertahun-tahun, Ternyata. ini ternyata nggak sah. Ya istighfar aja lah. Kalau misalkan orang yang memberi zakat langsung menyerahkan ke penerima zakat, Boleh. Boleh, Jelas, boleh, udah boleh. clear, Lebih jelas. jelas. lebih enak begitu ya. Sebenarnya lebih enak, cuman nanti soal efektifnya apa enggak? Efektif apa enggak gitu. Iya. Ada yang Karena kan double-double, pemberataannya kan, iya, ada double-double. Enaknya ke amil kan dia bisa punya data. Meskipun sah saja kalau misalkan per orang juga. Tapi saya mau tanya nih sebenarnya, sampai itu kan Kayak jauh-jauh. konsultasi hukumnya. Kita mau ini nih. Terus Indonesia butuh ini. Zakat itu termasuk dalam fikih muamalah atau fikih ubudiyah gitu maksudnya. Yang hubungannya antar manusia doang. Karena ini kan masalah ngasih makan orang ya. Iya. Kayak seolah-olah kan hubungan sosial. Hmm. Tapi kan dibalik itu dengan kita pembahasan seperti ini kan ini berarti ada istilahnya sah dan tidak sah. Apa menunaikan kewajiban sebagai orang yang bertakwa dan beriman, ada hubungannya dengan Tuhan gitu masalah Iya, iya. zakat ini. Karena kewajiban. Iya, zakat Tapi itu kalau kita dalam ranah zakat ini sebagai kehidupan sosial kan kita kembalikan lagi ya. Kalau sama-sama ikhlas, sama-sama clear kan clear harusnya.
Kalau Iya, fidyah muamalah kan, Ansarudin. nah, Cuma masalahnya zakat Jadi- ini ibadah makdo. ibadah apa gitu? Masuk Harus ibadah dikasih tahu. ubudiyah gitu. sebenarnya, cuman efek sosialnya ada. Nah, Tapi secara akad ubudiyah tetap masuknya. berarti Bukan kan muamalah. ibadah makdoh berarti kan dia harus benar-benar sah di mata Iya, agama. iya kan kalau faedahnya kan gini, dalam ibadah itu segala hal itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Kalau di muamalah itu sebaliknya, segalanya diperbolehkan kecuali kalau ada dalil yang melarang itu. Ada hal ibaratnya al aslu Statusnya. al ibahah gitu. Iya. Kata yadullu ad dalil ala Itu kalau tahrim. muamalah. Malah. Ya. Harus dikelirkan kan, jangan sampai orang menganggap zakat ini antar manusia doang gitu hubungannya. Ada juknisnya lah. Ada Ada juga. Sebenarnya Iya. tadi Zakat itu ibadah yang vertikal horizontal. Maka ini kan terkait zakat fitrah yang jelas-jelas wajib. Ada beberapa zakat yang istilahnya wajib dengan nisab tertentu, itu kan nggak pernah diperhatikan Iya. karena asumsinya mereka bicara zakat ini kayak ibadah muamalah. Selama Iya. tetangga nggak teriak-teriak, selama orang nggak kelaparan di depan mukanya dia nggak zakat mal juga nggak masalah. Soalnya kan kayak gitu ya. Iya, iya. Itu kan Soal harus kesadaran sebenarnya. Ya pemahaman soal zakat itu sebenarnya masyarakat harus paham. Iya. Kalau kita percaya sebenarnya penyalur zakat di musola-musola itu kan para kiai ustadz ya, yang sebenarnya paham juga kan Paham, perkara zakat. Iya, iya. Cuman Makanya kadang masyarakat mempercayakan kan. iya, cuman kadang kan ada godaan bisnis. Iya, serius. tapi ketemunya begini Pak, artinya apakah kiai di kampung itu mempunyai wewenang legalitas untuk menunjuk Nah, seseorang itu gitu loh. nanti nih. Masalahnya seperti itu. Selanjutnya ya, Iya. tadi udah berapa sih? Fakir, miskin, amil. Amil. Itu tadi Gorim. amil udah ya, Amil. amil. Jadi orang-orang yang di musola, madrasah, masjid itu tolong jangan mengklaim diri sebagai amil. Wakil. Enggak ada hak untuk mengambil harta zakat karena dia wakil. Kalau amil ada hak gitu. Dan bagi muzaki itu harus hati-hati juga gitu loh. Terus mu'allafati qulubuhum itu berarti Itu orang yang baru masuk Islam, orang baik itu baru kaya atau masuk miskin. Islam ya. pernah murtad nggak? Barangkali sampean mau mu'allafati qulubuhum silakan. Log out. Ini orang baru masuk Islam ada kategori ya. Kalau dari lahir sudah non muslim tiba-tiba masuk Islam itu kan jelas malaf ya. Iya. Nah ini kan Islam dulu. Islam dulu hari ke-30 puasa murtad, terus mau lebaran masuk Islam lagi, itu kategorinya gimana? Terima zakat enggak? Itu halal darahnya. Itu kalau darahnya malahan Mu'allafati qulubuhum itu ya orang baru Islam murtad di hari ke-30, Murtad di hari ke-29. 29. Tanggal 30 masuk Islam lagi. Cuma Yang tahun linknya doang. ini ya, apa ya, yang Enggak. udah yang jelasnya ya, yang mualaf itu yang memang awalnya kafir masuk Islam lah. Iya, makanya Oh, dari Bahkan- kafir ke Islam. Iya, gitu. status mu'allaf itu juga nggak permanen menerima zakat. Itu kan sebagai penguat iman. Ya. Kalau imannya sudah kuat, jadi ihsan. Sebagai persaudaraan. Iya. Nih, Kalau imannya sudah saudara kuat, baru gitu kan. Itu Iya. kan susah untuk mengukur itu kan susah ya. Susah untuk Ya, mengukur itu kan agak rigid. agak susah kan. Ya. Ini kan yang jelas-jelas ada amil memberikan zakat. Oh, ini baru masuk Islam. Baru banget kemarin tanggal 30 masuk Islam. Berarti kan enak banget ya buat dikasih kan. Iya, iya. Nah, sedangkan dia mutadnya juga baru tanggal 29 gitu. Gimana itu? Ini cara pikir gimana nih? Itu berarti imannya masih terlalu ambil. Boleh lah kayaknya boleh. Boleh ya, boleh ya. enggak lah. Tapi kalau imannya udah kuat enggak sih. Tapi intinya adalah motivasinya untuk menguatkan iman. Ini tuh kalau bicara fikih kan harus kayak gitu, harus yang Iya. Tapi sesuatu baik, yang tapi baik kasus juga. aneh-aneh tuh. Kalau kasusnya langka. Loh, di beberapa Itu buku kayaknya kan aneh ya, ada yang Bulu pada itu ayat itu. yang Pengecualian itu, Mbak. beberapa kitab tuh salah jima aja ada, itu kan sangat lucu. Apa? Salah jima istri itu kan ada ya hukumnya. Salah jima. Salah berhubungan suami istri bukan sama istrinya karena yang mati kan nggak masuk akal juga, itu dibahas loh. Apalagi soal murtad, lah bisa aja kan. Demi motivasi bisnisnya murtad sebentar tanggal 29. Ya Allah. Zakatnya berapa sih? Zakatnya nggak seberapa. Berapa tadi? Beberapa? Mu'alaf ya. Mu'alaf ya. Terus Gorim. Rikop. Dulu. Jarang sekarang itu. Rikop itu udah nggak ada. Budak itu nggak ada. Nah, tadi dulu nih, udah nggak ada. Pertanyaan nih saya nih. Dunia perjalanan itu memperbudak. Iya. Budak. Iya. Budak semua itu. Kita Cuman budak-budak korporat ini sekarang. Wajib di Ya, kita kembalikan ke kriteria budak itu kan seperti apa dulu ibaratnya. Emang kalau sekarang sudah nggak Ciri-ciri ada. budak, ciri-ciri budak. itu Pertama, ya mereka ibaratnya
orang yang dalam kekuasaan orang tidak punya wewenang apapun ketika Langsung ini lah. Banyak ini banyak. Oke, lanjut masuk syaratnya. jadi Budak korporat. iya, kalau kayak budak korporat mungkin ya harus fikih baru ya. Jadi kalau kita kan pakem fikih, budak itu orang yang memang dalam kekuasaan orang, Nggak ada gaji, nggak ada gaji. nggak ada gaji, dikerjakan juga. Mungkin artinya budak dalam pengertian sebenarnya ya. Iya, fikih, itu tidak fikih. dia tidak punya wewenang untuk menuntut dan lain-lain. Iya. Sedangkan kalau budak corporate dia Bisa demo. bisa demo, punya saluran untuk memprotes dan Kalau guru kan nggak bisa demo. Budak juga bisa demo kan nggak didengerin sama majikannya. Iya. Nah, kita karyawan juga bisa demo nggak didengerin sama majikan sama aja. nggak artinya Lanjut. ada ruang-ruang untuk Ya kalau Rasanya begitu dulu. kan beda. Kalau budak yang menurut term fikih itu totalitas ya. Sampai ketika dia kabur pun, ketika dia seperti mohon maaf ya, itu nggak jauh beda dengan kayak hewan. Nggak jauh beda. Iya, iya. Budak itu seperti kayak hewan. Posisinya kayak Kalau sekarang itu ibaratnya walaupun kita budak korporat, kita masih ya walaupun demo dikekang segala macam, artinya kita masih bisa menyalurkan aspirasi itu gitu loh. Iya, iya. Tapi saya percaya apapun yang ditulis di Quran itu masih ada. Fakir, miskin, budak itu masih ada berarti. Ya, Masih di negara lain masih ada. Negara-negara yang terpencil mungkin ada. budak. Jadi perlu kita Nggak betul-betul kita harus nyari hilang. budak. Nyari ya. Ilegal tapi. Nah, enggak kan. Lebih parah kalau kita jelaskan budak lebih parah. Budak perempuan, habis Iya itu kan? kita gauli, habis itu punya anak, anaknya juga nggak dapat waris segala macam. Udah sangat tidak manusiawi lah kalau dari sisi itu. Iya. Makanya Rasulullah sendiri bagaimana menghilangkan perbudakan dengan cara orang yang melanggar aturan itu memerdekakan budak. Apalagi budak perempuan masih Iya. muda yang masih produktif. Nah itu paling utama itu. Di apa? Dari zaman dulu sampai sekarang kan ada itu ya memerdekakan budak sampai habis. Mungkin merdeka semua ya. Iya. Dimerdekakan. Nah, pertanyaannya ada nggak opsi untuk membuat budak baru? Ini di luar ya, di luar. Ini mental kolonial banget. Lanjut. Enggak ini. Maksudnya kalau ada opsi itu segera ditutup gitu kalau tahu Nah, caranya. era perbudakan kan udah selesai. Karena udah selesai lah. Era Kalau demokrasi kalau yang- mau nyari ya itu namanya menyusahkan diri. Ya ada kemarin kan kalaupun ada kan memang ilegal. Kasuistik lah ya. Kasuistik Iya. Nggak mungkin ya ada orang ikhlas Penjualan budak itu manusia. nggak ada ya. Ada. Karena hukum internasional memang Udah. Jadi budak kita tutup aja ya. Selanjutnya, Gorim Gorim. itu orang yang punya hutang. artinya, Orang yang punya hutang. oh semua orang punya hutang. Pinjam dulu status. Enggak. Pinjol. Ini ghorim ini orang hutang tapi untuk kebutuhan sosial. Jadi bukan untuk kebutuhan pribadi. Jadi titik tekannya itu ghorim itu orang yang hutang taruhlah untuk kebutuhan sosial. Taruhlah dia punya hutang kayak untuk kebutuhan sosial ya. Jadi yang titik tekannya sebenarnya di situ. Dia punya hutangnya itu untuk kebutuhan sosial. Itu yang titik tekannya sebenarnya di situ gitu. Di sini kalau ini Gorim itu Oh, dia orang punya yang yayasan berhutang Iya. karena untuk kepentingan Kepentingan umat Islam. yang Bukan untuk maksiat. maksiat, Kepentingan umum, Kepentingan apa? Kepentingan apa? kepentingan umat. umat. Ya, umat. Ada pun orang yang berhutang untuk memelihara persyaratan dibayar hutang itu dengan zakat, Tuh. walaupun dia mampu membayarnya. Iya. Kalau ada yayasan pendidikan, dia punya hutang miliaran misalnya. Ya. Bisa menerima berarti dia. Ayo, yayasan punya utang. Kira mau jawab. Iya. Iya. Yayasan punya utang ke material untuk kebutuhan pesantren. Maka Boleh. dibayarin lewat zakat. Lewat zakat. Boleh. Boleh. Iya. Kan untuk kepentingan umat. Ya, meskipun Enggak dia itu mampu. bukan pesantren, Pak. Kepentingan Dia mampu pesantren. membayarnya. Ya kan pesantren supaya kelihatan bagus, supaya laku, supaya banyak santrinya itu kepentingan pesantren. Iya. Tapi bukan pribadi kan? Iya pesantren. Pesantren itu milik pribadi ya. Iya. Pesantren. Kok bisa perjelas gitu maksudnya? Artinya ada yang begitu ya. Ada. Sekarang masih ada ya. Masih ada Mas. Ya. Tapi Meskipun anggota keluarga termasuk umat bukan? Apa? Anggota keluarga termasuk umat bukan? anggota keluarga termasuk umat bukan? Keluarga besar bisa. Nah, kita utang nih buat kehidupan anak, istri kan anggota keluarga ya. Oh, bukan. Tapi konteksnya kan sosial. Tapi konteksnya Sosial, sosial. sosial. Kalau itu Iya. pribadi. Siar. Sosial. Itu lembaga sosial kecil keluarga. Lanjut. Kita bicara realitas Indonesia gimana? Ya. Terus apa lagi ya? Sabilillah. Ibnu Sabil ya? Yang ketujuh ya. Tujuh sabilillah.
Ya, yang ketujuh sabilillah. Pengertiannya bisa lah. Sabilillah itu sebenarnya kalau literal orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini yang sama. Nah, gitu ya. Iya, kayak yang Israel itu loh. Yang lagi perang. Palestina itu mereka termasuk sabilillah. Berjuang Kalau di dalam konteks Indonesia sebenarnya berjuang secara perang atau secara pikiran? perang. Jadi Jadi kita loh. kaul yang muktamad yang paling kuat itu sabilillah itu berarti orang yang huzat itu para orang yang perang. Yang Perang fisik ya. Perang fisik. Perang Iya. fisik. Dia benar-benar ke lapangan ya. Iya, Iya. iya, benar-benar ke lapangan. Bukan perang media sosial ya? Bang, itu mah buzzer nanti. Buzzer, Semua buzzernya. Kan bisa aja buzzer. Ya, nah ini yang kemudian seringkali ditafsiri sabilillah itu adalah Kalau saya orang yang belajar. sedang mengajar, guru-guru itu biasanya ustaz kiai-kiai. Nah itu Boleh nggak tafsirkan begitu? problematis sebenarnya, Hmm. gitu. Ya, itu tadi sebenarnya kalau pendapat yang kuat, yang asoh itu bukan itu maksudnya. Sabilillah itu berarti otomatis kiai, ustadz yang kaya itu nggak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat dalam arti sabilillah berarti orang-orang yang benar-benar turun ke lapangan untuk perang fisik, itu baru sabilillah. Sabilillah. Iya, Palestina berarti. iya. Jadi sebenarnya kiai-kiai, ustadz-ustadz, siapa lagi, guru-guru agama ya, yang tidak miskin sebenarnya nggak berhak menerima zakat. Tidak termasuk sabilillah. Tidak termasuk dari 8 Ya, golongan itu. Kalau di Indonesia tuh sering ada pendakwah-pendakwah yang ke daerah-daerah terpencil, Hmm. dia memulai syiar di jalan perjuangan Islam dari nol, nggak punya harta, dia lagi berjuang, itu masuk nggak kategori fisabilillah nih? Nggak, tetap hujat. Enggak, Pak. Huzat Enggak ya? masuk. Huzat. Kalau konsep awal enggak. Huzat itu Kalau konsep kita- awal. Perang. Kecuali ya kita pakai konteks penafsiran yang lain yang di Indonesia sudah sedemikian rupa tentang masalah sabilillah ditafsiri sampai mohon maaf ya sampai yang terkecil di kampung-kampung itu. Saya pernah sendiri kasus ya menerangkan tentang masalah sabilillah. Saya nerangin bahwasanya sabilillah itu bukan seorang pengajar, bukan kiai, langsung dibantah habis-habisan sama kiainya. Saya bilang ya udah saya bicara teks fikih seperti itu asalnya. Tapi Kan- nggak mungkin bisa benar disebut kiai. Cuma konteks dalam zakat harus sesuai dengan kriteria Iya. itu. Iya. Kecuali Iya. kiainya miskin. Tapi kadang begini di kampung itu justru kiainya itu sudah mohon maaf Nah. melebihi dari warganya kekayaannya. Nanti kalau ini sebenarnya soal etika. Yang boyo yang udah sugih, yang udah kaya itu jangan terima lah gitu. Kesadaran sosial. Karena itu tadi substansi zakat itu adalah untuk berbagi bagi kepada sesama yang kurang mampu. semua supaya semua bisa menikmati. Bisa menikmati merasakan. Jadi Ya. jangan dimonopoli oleh orang-orang yang sudah mampu atau sama kiai atau ustadz. Itu. Dilematis. Kalaupun ada pendapat juga sangat lemah dan tidak recommended sebenarnya. Lebih baik ikhtiar untuk tidak menerima bagi para kiai atau ustadz. Kecuali kayaknya miskin ya. Ya kalau mungkin berarti bukan kalau Bukan satunya, sabilillah. miskinnya. Miskinnya bukan sabilillahnya, nanti yang dilihat bukan itunya. Gitu. Makanya masyarakat yang sudah sedemikian rupa gitu kan dan sudah apa namanya ibaratnya sudah kalau bahasa fikih kadang udah umumul balwa ibaratnya sudah sedemikian rupa di bawah pemahaman masyarakat kita bahwasanya seorang guru agama itu masuk kriteria sabilillah ya kita sendiri untuk merubah itu ya Ya, sangat susah. seenggaknya kita sudah mengingatkan lah. Ya setidaknya Gitu. kita ada batasan lah. Dan tetap khusnudonnya barangkali kiainya itu punya landasan hukumnya oke lah. Cuma bagi kita yang Ustadz ya udah kaya lebih baik jangan. Karena itu nanti kasihan gitu. Kasihan dalam arti status hukum zakatnya itu sudah sah apa belum. Kalau belum kan berarti muzakinya juga Iya. kena dampak Karena dampak gitu. mustahiknya Mustahiknya juga kena kena dampak dampak. gitu. Itu yang bahaya. Terus kita masuk neraka semua. Bareng-bareng kan. Jamaah. Iya, surganya sepi. Terus Allah ini, surga sepi nih, mas surga semua aja lah. Selesai. Semoga panjang umur. Barusan kriteria apa namanya? Alhamdulillah. terakhir Enggak. sabil. yang apa istilahnya yang 8 itu apa tadi?
Mustahik. 8 asnaf. Mustahik. golongan. Nah, Iya, 8 golongan. ya, kemudian sekarang yang part kedua, bagian yang penerima berarti. Itu mustahik. Ini mustahik. Mustahik itu mustahik. Mustahik itu penerima. Jadi 8 golongan itu orang-orang yang menerima berhak Menerima zakat. menerima zakat. Nah, kadang-kadang karena udah kebiasaan di masyarakat ya, udah sering bertahun-tahun memberi zakat atau menunaikan zakat ke orang kiai yang kaya, itu akhirnya tetap diterusin. Harus lebih Padahal zakat. tadi hukumnya itu sebenarnya bukan mustahik gitu. Alasannya, oh udah kadung biasa gitu. Gak apa lah, ke penghormatan. Lah kalau mau penghormatan, jangan pakai zakat. Sodako saja. hadiah Hadiah atau sodako. Ada cara-cara lain lah. Status hukumnya itu ada banyak pilihan. Hadiah, Tapi sodako. ada ya, Dan hibah. jangan dari harta zakat itu. Kalau zakat, usahakan jangan. ada ya kayak yang Dikasihkan. mau menerima zakat. Oh ya. Zakat itu kan kategori yang sangat sebenarnya dalam Iya. apa ya? Dalam ini kan sangat hina gitu. Iya, iya. Sampai kan Kotoran. Kotoran. kan ahli Zakat itu kotoran. Makanya para habaib itu Nggak tidak boleh. nggak boleh menerima zakat. Tapi kok ini ada yang mau menerima gitu loh. Ya gimana ya? Kalau nggak bisa sekali. Bahan pokok. Ya itu Kebutuhan pokok. dijadikan bisnis. Aduh, Mungkin kalau nerima satu nggak mau ya. Kalau nerima banyak mau mungkin. setelah sabilillah udah selesai. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Orang dalam itu perjalanan. Orang yang gimana sih? Yang terakhir nih. Yang terakhir. Ibnu Sabil ya. Ada lagunya kan kalau nama perjalanan? Perjalanan ini Apa itu? Musafir itu. Musafir. musafir. Iya. musafir yang seperti apa Karena kategorinya? tujuan yang bukan maksiat. Tetap ya. Mm. Kehabisan ongkos. Ada Iya. ukuran apa? Jarak tempuhnya gitu. Disebut musafir. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Sabil. Ibnu Sabil bukan musafir, beda ya. Kayak misalkan ada yang menafsirkan santri juga, santri yang nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, yang masih sekolah. itu Ibnu Sabil. Ada yang mengatakan begitu. Kalau ntar ngomong Tapi syaratnya juga ketat. Santrinya harus betul-betul yang santri, Iya. yang rajin, yang apa gitu loh, bener-bener apa Mencari ilmu ya. bukan yang Tapi bukan santri. musafir ya jelas ya, Kir, bukan musafir. Bukan musafir ya, musafir. Kalau musafir nanti ada yang lagi apa namanya itu traveling ke zakat itu Jalan traveler ke Eropa dapat zakat kan. Makanya harus diperjelas ini. Berarti dari Ibnu Sabil bukan musafir. Kan. Nah, Amir Iya. tadi juga yang apa? Ya tidak punya uang untuk bekal pulang lah. Iya, iya. Orang kesusahan lah ibarat. Orang yang kesusahan. Jadi makanya zakat itu Susah, bicara vertikal dengan horizontal. Bicaranya begitu. Kita vertikal tapi punya dampak pada horizontal. Tapi dari Salib ya Pak, gini. tapi dari kriteria yang ada sebenarnya Islam sangat adil ya. Iya. Dengan orang kebagian semua nih orang-orang susah ini kebagian semua. Tinggal bagaimana manajemennya kan. Iya. Tasarrufnya itu. Manajemennya Yang itu. disesuaikan dengan Iya. status hukum. Karena ini kewajiban jadi tidak boleh Kewajiban. melenceng sama sekali. Iya. Dan kewajiban zakat itu kan zakat fitrah ya. Dimulai dari masuknya 1 Syawal berarti maghrib sampai pagi sebelum menunaikan ibadah Sholat Id. Sholat Id. Distribusinya, Iya, kewajibannya. distribusinya ya. Ya. Iya. Kalau zakatnya kan boleh dari awal puasa. Boleh. Nah, ini nanti ada kasus nih. Beda nih kategorinya. Zakat kewajibannya waktunya itu. Nah, Tapi bukan berarti dilarang menunaikan zakat di luar waktu itu. iya bisa. Boleh saja menunaikan zakat di awal bulan puasa. Iya. Boleh. Tapi distribusinya. Tapi nanti gini misalkan ada tetangga fakir tanggal 1 Ramadan, Nah, kita menunaikan zakat, kasih zakat dia, sah ya, sah. Tapi kok pada waktu 30 1 Syawal dia mendadak dapat Kaya. giveaway, Iya. kaya gugur, apa namanya, belum gugur kewajiban zakatnya. Jadi dia harus mengulangi. Bisa gini berarti ya. Ada orang zakat awal Ramadan nih di satu orang karena yang miskin, yang paling miskin di wilayah itu dia gitu. Zakat di rame-rame nih si A, si B, si C sampai si Z zakat ke dia semua. Di tanggal 30 karena orang zakat ke dia semua, jadi orang kaya dia. Nah, ini jakatnya pakai iPhone apa? bayangin kalau 100 orang zakat ke dia dengan nominal 50.000 kali 100 berapa? Ya.
Yaitu banyak loh. tapi kan status awalnya dia Miskin, kan? miskin. Iya. Iya, tapi Kayaknya karena zakat. Jadi nggak- zakat. Gimana nih? Enggak apa-apa. Tapi nggak mengubah hukum sebelumnya. Enggak mau ubah. Yang mengubah itu kalau giveaway tadi. Tiba-tiba dapat Tiba-tiba rezeki dari dia Allah, ya. dari min haitsu yahtasib Iya. karena percaya bahwa rezeki itu dari Tuhan. Iya. Tadi nah itu berarti kita yang muzaki harus mengulangi zakatnya. Bagi Karena muzakinya. Enggak, kalau nggak sah kan kita nggak sah zakat. Nah, pertanyaannya nih, zakat yang kita kasih kita ambil lagi apa enggak? Ribut itu kalau kita ambil lagi. Di zaman Nabi nggak ada yang tahu. Kalau yang sudah dikasih ya jangan ditarik, Pak. Tapi status hukumnya yang Di berubah. zaman Nabi mempermudah, kita mempersulit. Udah tahu ayat saru ada tuasiru kan Nah itu jelas kan banget. nggak sah bagi yang memberikan, yang menerima dia tiba-tiba harus mengembalikan apa enggak? Itu kan Ya, itu nggak sah menerima etika juga. itu, Mas. Itu kearifan Di Di sini waktu membayar zakat, bukan membagikan, membayar zakat yang pertama ada waktu boleh mubah, yaitu sejak awal Ramadan. Ramadan. Berarti tidak boleh sebelum Ramadan bayar zakat. Ya, ini Ramadan. Awal Tidak Ramadan. boleh. Sebelum Iya. Ramadan itu sodako aja ya. Iya. Sedekah. Kedua ada sunnah, berarti pas sebelum sholat id berlangsung. Mm-mm. Ada makruh setelah sholat id, ada haram setelah 1 Syawal. Iya, iya. Sedekah. Itu waktu-waktunya. Ya. Oh maaf, saya pernah ada kejadian teman saya lagi di luar daerah, Murah. lagi dalam pekerjaan, malam takbiran jam 1 malam nelpon saya, Man, saya lupa belum Zakat. zakat fitrah, bisa nitip enggak? Heeh. Nitip tuh, berarti kan hutang ya. Iya diutangin dulu. Hutang. Nah itu kira-kira bisa juga nggak? Bisa, Bisa ya. bisa. Gitu. Jarak jauh. Asalkan atas nama izin ya. Izin. Izin. Nah, misalkan gini, ada Dia harus kasusnya bayar hutangnya kan. sampean saking orang baiknya, lihat teman-teman yang kayak gini, kayaknya males nih orang-orang buka Traktir zakat fitrah. Iya. Yang kayak gini. Sampean mau mentraktir zakat kita, Nah itu tuh gimana tuh? harus izin. Kalau Saya nggak zakatin. izin, nggak sah. Kewajiban kita nggak gugur. Pokoknya akadnya jelas lah. Akadnya jelas. Oh saya pernah ditelepon ibu saya, Man zakat fitrah udah dibayarin ya. Selesai itu. Ya, Selesai, itu udah dibilang. Berarti ada perwakilan. Nah ada lagi satu lagi nih aduan dari PNS. Mereka itu sudah dipotong duluan zakat Zakat Oleh pemerintah. oleh pemerintah. Itu zakat mal. Iya jadi Heeh. untuk Kenapa zakat zakat ini? Itu zakat apa dulu? Zakat Mal apa zakat fitrah? Profesi. profesi itu. ada profesi ya profesi. zakat. Zakat fitrah. Itu nanti lagi. Ini beda kasus ya. Beda. Kasih istilah kita hitung PTKP. Jadi clear ya itu ya. Iya. Salah satu intinya zakat fitrah wajib, status hukumnya harus jelas. Harus jelas. jelas. Kriterianya juga jelas. Muzaki jelas, Muzaki mustahik jelas. jelas, akadnya jelas. Ya, sekarang Gitu. kita masuk ke ini sesi kedua nih. Masih berkaitan dengan zakat. Ya, Selama ini zakat sering diartikan zakat itu pakai beras. oh iya, kutul balad. Beras. Nah, banyak kasus kalau tadi kriterianya banyak itu ya, ada Delapan. fuqara Iya. masakin. Itu yang fuqara misalkan dia kompor aja nggak punya misalnya. Hmm. Atau kompor punya gas habis, nggak punya uang Mungkin habis. habis semua. Hanya dikasih beras, dia nggak bisa masak pakai apa berasnya. Ya. Lah, belum lagi beli lauknya dan lain-lain. Nah, apakah beras ini bisa digantikan dengan uang atau dengan hal lainnya yang kemudian bisa dinikmati oleh Bisa, kriteria tadi ya. mustahik itu? Pizza gitu boleh ya? Bisa, enggak dong. biar serem gitu. Bukan pizza Pak, artinya kita kan ada garis besarnya bahwasanya kalau nanti pakai uang itu ikut madhab lain dan nanti kriterianya juga berbeda gitu kan. Berarti Kalau punya kriteria awal itu dari makanan pokok kita kalau Imam Syafi'i loh ya, itu kriteria makanan pokok kita kayak kalau senja biasa ada jagung ya, biji-bijian, beras, gandum, segala macam itu. Nah Pak, ketika di Jakarta orang kan simpel akhirnya, udahlah nggak usah beli beras susah, udah uang saja, makanya pakai metode oke ikut imam madhab lain, tapi dengan kriterianya, jangan kriteria pakai beras yang metode beras, jangan pakai harga beras tapi harga pakai konsep uang itu. Gandum ya. Jadi kewajiban saat itu kan barangnya harus kutul balad. Statusnya makanan pokok. Makanan pokok awal. Kalau di Indonesia makan pokoknya berarti beras. Lah kok ada kayak tadi
dikasih beras kayaknya percuma, nggak bisa dimasak karena nggak punya gas gitu ya. Bisa dikonversi jadi uang, cuman konversinya ukurannya bukan beras, ukurannya itu gandum. Kalau beras misalkan sekilonya berapa sih? 18.000. 18.000. Zakat itu kan kewajibannya 2,5 minim-minimnya ya. Aman-amannya 3 kilo, 30.000 di 18 dikali 3 itu kalau beras. Tapi kalau mau konversi uang itu bukan kayak gitu. Ngitungnya itu per kilo dari Gandum. gandum itu mungkin sekarang siapa sih yang pernah makan gandum? Ya makanya kan Eropa. Nah, ada di Indonesia ada beberapa orang yang memang Makanya roti. makan gandum ya. Ya roti mulu karena bahannya gandum. Informasinya sekilo itu gandum sekitar yang standar 50 sampai 70.000. Itu gandum dikonversi jadi pizza bisa. Kalau gandum itu jadinya mie dong. Iya. Iya, mie, roti itu kan dari gandum. Jadi konversinya ke gandum. Bukan Katakanlah ke Quaker Oat, Quaker Oat. bukan. Katakanlah sekilo gandum 50.000, berarti dikali 3 150.000 dapatnya. Artinya boleh pakai uang. Boleh. Nggak harus pindah mazhab. Apa pindah mazhab? Sebenarnya intikal sih. Intikal, itu Tapi intikal. boleh. Kalau itu harta boleh, Boleh, tapi boleh. intikalul Tapi madhab. boleh sah itu. Tidak pakai putul balad. Kalau putul balad kan apa yang kita makan? Gitu loh. Uang nggak bisa dimakan. Untuk beli makanan bukan dia. Ya, Untuk beli makanan. Itu sih. Tapi ya kebanyakannya di daerah-daerah ini uangnya justru pakai Buat beli beras. beras. Jadi itu kayak ini di pintu rumah orang miskin ada yang jualan beras sudah biasanya. Yang jualan beras tuh orang miskinnya itu sendiri. Eh, Jadi dia beli beras orang itu dijakatkan ke orang itu. Ya tidak masalah sebenarnya kalau begitu. orang miskin bisa jualan beras. Ini ini kan konsep Gimana konsepnya? ini ya apa namanya zakat fitrah langsung ke penerimanya. Ya. Ketika satu wilayah ini orang miskinnya nggak terlalu banyak, lebih banyak orang kaya, jadi yang zakat kan lebih banyak daripada yang ini, daripada yang dizakati. Akhirnya dia inisiatif orang miskinnya tuh. Daripada saya dapat beras terus, saya jualan beras saja. Ketika orang pertama ngasih beras kan 2,5 kilo nih, Kilo. dia udah dapat modal kan 2,5 kilo. Ada orang kedua datang, kalau bisa ini beras saya beli, beras yang dizakatkan dia dibeli sama dia dengan uang 50.000. Nah, orang yang berzakat dia dapat beras, tidak dikasih lagi ke dia untuk zakat. Akhirnya dia dapat beras 2,5 kilo dan uang tadi. Berarti dia Nah, statusnya dia masih orang miskin apa penadah tuh? Iya. kalau dia berpikir begitu seharusnya nggak miskin ya. Iya. Berarti statusnya udah naik gitu. Udah gitu kan udah bisa Namanya penada bener. Prakteknya seperti itu. Di daerah prakteknya saya beberapa kali kayak gitu. Saya datang bawa duit, ini berasnya, oke saya beli, serat. Ini terus saya niatnya di beras yang saya sudah beli, saya kasih ke dia lagi. Saya beli beras ke dia, saya zakatkan ke dia. Iya, iya. tapi tidak semua orang miskin begitu ya. Miskin begitu dia artinya Itu kemiskinan yang Itu berkomplot. udah miskin picik lagi. artinya orang miskin dia berpikir ya supaya dapat uang dari situ kan. Tapi kebanyakan orang miskin kan dia lebih banyak minder ya, dia lebih diem. Dia menerima, menjual lagi, lebih diem orang miskin itu. Nah, Gimana? nggak maksudnya dia pasrah dengan kemiskinannya, maksudnya pasrah dengan kemiskinan dengan menerima Dia miskin tuh miskin otentik ya. dia dikasih beras ya Original. udah ya alhamdulillah gitu. Nggak tahu gimana cara masaknya apa, gimana bisa masak apa tidak. Asli itu miskin bener. Nah, harusnya gini. Kalau bisa diganti uang, perkara uang kan penting sebenarnya ya. Misalkan dia orang miskin, saya udah punya beras kok, tapi saya nggak punya duit untuk buat masaknya. Tapi yang kita temukan di masyarakat, sangat jarang orang zakat pakai uang di musola di masjid yang sangat jarang itu. Iya. Semuanya beras. Di luar kota besar ya. Kalau kota besar udah uang. Iya, iya. Kota besar pakai kuiris, Pak. Kuiris. Kris. Boleh zakat pakai kuiris ya. Oke. Jadi boleh ya, soal uang tuh boleh. 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 Tapi Sekarang- kenapa tidak Tapi itu disosialisasikan hitungannya secara pasarnya, masif? Kak. Udah. Sekarang Malah sudah ada kok di untuk Dekan sudah ada. Untuk Jabodetabek ada. Zakat harta kalau untuk wilayah Bekasi beda, terus Jakarta beda, terus habis itu Depok berbeda, itu ada sudah diklasifikasi. Soal uangnya, uang. Ini kan
klasifikasi soal beras soal itu? Enggak uangnya. Udah Sudah ada sudah install aplikasi dari Isnu? aplikasi. Nah, Juga ada. Sponsor Saya ya. tahun kemarin zakat pakai Oke, iya. mobile banking. Kalau kota iya, tapi kalau kita bicara kan kalau kota udah ya nggak usah kita bicarakan. Kita bicara mayoritas kan wilayah pedesaan, kampung. Ya, ya. Boleh inti call. Boleh. ya artinya pertanyaan dari Pak Bagus tadi Mikir dulu. itu untuk yang di luar kota besar supaya punya dalil gitu ya bahwa boleh dia Boleh, tapi zakatnya pakai uang. hitungan konversinya gandum bukan beras. Oh iya kan. Ya. Tapi Kalau beras enak 30.000 doang selesai. kalau ganti bukan uang bukan gandum, ganti ada yang pakai ikan. Ya, punyanya ikan misalnya. Itu nanti ke zakat ini. Jual dulu, beliin beras. Ini di gunung Pak, di gunung ini. Istilah di pelosok itu. Itu Dia berarti Bukan- makanan tiap harinya bukan- ikan, Pak. Bukan putul Bukan betul balat berarti. Bukan makanan pokok berarti. Makanan pokok. Jadi Ibaratnya dia aset ya, dia punya aset ikan. Nggak atau seperti daging lah. Maaf, udah punya aset ikan itu udah bukan miskin. Saya udah punya kapal dia berarti. enggak, dia punya ikan kolam gitu ya. Ikan. Karena dia punya aset tidak masuk kategori mustahil kan. Itu nanti masuknya ke zakat ini. Zakat apa sih penghasilan? Iya. Ya penghasilan nanti dikonversi, Iya, nanti kan ada konversinya zakat itu kan lagi. ada banyak ya, zakat fitrah, zakat Apa harus mal, dijual dulu? zakat profesi, Harus dijual dulu. zakat Nanti pendapatannya ringkas, berapa? banyak. Gitu sih. Oke. Dan Oke, jelas ya. mungkin Jadi gitu ya. Ya, Jadi selesai. Semoga kita bisa 8 ini udah clear ya 8 ya. 8. semoga zakat bisa diterima lah ya dengan segitu keruwetannya. Ya paling utama tadi ya tentang mujaki. Mujaki itu ya harus mengalamin Ramadan dan mengalamin Satu Syawal. Ya. Tapi masyarakat juga harus tahu ya tradisi yang ada di daerahnya masing-masing itu tidak sempurna gitu ya. Ya, ada beberapa kebiasaan yang perlu ditinjau ulang secara hukum. Semoga nggak ada yang layar di baina-baina. Kan gak ada yang murtad Kacau, juga. Orang mama dia layar di baina-baina. Kacau. Apalagi yang organisasi dia murtad nggak usah- baina-baina juga baik loh. secara Maaf, organisasi. kok nggak boleh lahir itu loh. Enggak, kalau secara organisasi dia nggak usah bayar zakat, tapi secara negara dia wajib bayar zakat. Nah, malaikat harus mencatat yang mana gitu. Ini repot ini di antara bena-bena. Allah yang Padahal membayar zakat setelah 1 Syawal haram kan hukumnya. Iya. Iya. Nah, Iya. ini membayar di antara bena-bena ini pusing nih. Setelah Syawal. Ya kan dia bisa, kalau dia lahir di bena-bena kan bisa bayar zakat besok hajar. Nah itu kan udah lebih dari 1 Syawal menurut Muhammadiyah. Itu tuh haram tuh masuk neraka gara-gara bena-bena. Itu kembali ke istihad. Ya, Jadi istihadnya nggak boleh campur aduk ya. Ya, nggak ya istihad masing-masing kan tetapi status hukumnya sama. Status hukumnya Iya, artinya tetap mengacu pada persoalan sama. Soal waktu kan itu istihad masing-masing. istihad ya, bukan ngarang-ngarang. Istihad. Makanya itu baru lahir dapat. Dan yang paling jelas ya Dosa memang itu harus kan tersalurkan ya. Ya, tersalurkan. Harus tersalurkan Karena baik. secara substansi zakat itu ya untuk memeratakan kebahagiaan, bukan untuk menimbun. Itu mungkin ya. Ya kalau bisa yang kaya-kaya ini juga selain ngasih zakat juga ngasih sodako juga. Nyelipin uang lah di dalam Iya, iya. berasnya misalnya. Tapi Jadi- ada info terbaru tuh, BI sekarang mau mengurangi tradisi bagi-bagi uang baru. Makanya sekarang kan tahun sekarang lebih susah kan Iya. mencari uang baru karena emang gubernur BI sekarang fasik emang. Oh, bagi-bagi uang baru aja mau dilarang tuh, Pak. Kehabisan Iya, uang. jadi memberi itu bukan hanya zakat. Kalau mau menghormati ke orang yang sebenarnya bukan berhak atau bukan orang yang berhak menerima zakat, ya ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, terserah. Zakat ada ketentuan ketat yang perlu kita Gratifikasi juga ada. pahami. Iya. Tunjangan hari raya. THR terusnya. Tapi Islam ya statusnya ya. Iya, Islam. Kalau Islam nggak masuk. Iya. Kalau ada orang miskin kok non muslim ya enggak termasuk gitu. Ya kalau ada PNS ke bosnya nggak boleh juga ya, Enggak boleh. kan gratifikasi itu. Dah, Sudah selesai. mungkin ya. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup kita mengucapkan selamat dulu kali ya. Iya. Ya, Selamat ada hari sedikit Lebaran. lagi nih. Hah? Sampai ketemu di Lebaran berikutnya. Selamat. Hari raya. Kami dari NU Underland mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terus semua sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.